Bapak Ibu Saudara, saya mau berbicara tentang kebenaran dalam batin mengenai persembahan dan persepuluhan. Karena banyaknya pro dan kontra, baik bagi orang Kristen sekalian yang menganggap persembahan ini nggak penting, persembahan itu nggak penting, kita adalah orang perjanjian baru. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita akan firman-Nya, bahwa Alkitab berbicara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah milik orang percaya. Katakan amin. Mengapa saya harus berbicara tentang ini? Karena kemarin pun Bapak Pembina Pusat, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, juga berbicara tentang hal ini. Bahkan tim teologia berbicara tentang hal ini. Bagaimana sebenarnya kita yang ada di gereja Bethel Indonesia adalah gereja yang sangat menghormati firman Allah, dan kita tidak pernah lupa untuk mengembalikan persepuluhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya juga diminta untuk mengajar di beberapa gereja tentang hal ini. Mengapa? Karena mengingat ada banyak anak Tuhan, memang mereka rindu diberkati, mau diberkati, fasih menyampaikan firman Tuhan, tapi ada beberapa hal penting yang sering kali kita lalaikan, kita sering lupakan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini marilah kita bersuka cita untuk terima firman ini. Katakan amin. Yang sukacita tolong wajahnya jangan tegang dulu, karena saya nggak minta-minta, saya akan beritahu kebenaran mengapa saudara diberkati atau terkutuk. Bapak Ibu Saudara, mari buka Mazmur 51 ayatnya yang ke-8. Mazmur 51 ayat 8 kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Perhatikan firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tanpa kebenaran dalam batin, kamu mati rohnya. Kamu gak akan bisa apa-apa. Kamu cuma jadi orang Kristen yang agama saja. Hati nuranimu gak pernah bisa terima. Kamu akan menjadi manusia daging. Tetapi dengar baik, kita harus deklarasikan bahwa kita adalah manusia rohani yang menikmati kehidupan bersama Allah. Setiap hari kita adalah manusia rohani yang tetap bersuka cita dalam keadaan apapun, karena Allah selalu beserta kita. Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada firman ini diawali kepada kita supaya kita tahu bahwa berbicara tentang persepuluhan tidaklah dosa. Kenapa? Karena justru banyak orang terkutuk karena perbuatan sendiri, tidak setia. Saudara perhatikan baik-baik dalam Maliaki 3 ayatnya yang ke-7. Saya mau berbicara pelan-pelan kepada kita. Maliaki 3 ayat 7 demikian firman Tuhan. Sejak zaman nenek moyangmu, perhatikan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Alkitab berkata bahwa sejak zaman nenek moyang kita sudah menyimpang daripada firman. Kita ini adalah keturunan orang-orang yang nenek moyang kita nggak kenal Allah, betul? Tetapi oleh kasih karunia kita menjadi manusia baru karena kematian Yesus. Dipilihnyalah saudara dan saya untuk menjadi anaknya, yang berhak untuk menjadi ahli warisnya. Dan ketika kita sudah menjadi ahli waris itu, kita punya kuasa dan memanggil dia Abba, Bapa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas ini ngomong, apa
sih yang dimaksudkan ayat ini menyimpang? Saya mau berbicara tentang Maleakhi pasal 3 ini dulu ya. Jadi menyimpang yang dimaksud di sini ada 3 hal. Yang pertama, banyak orang Kristen itu yang punya pikiran komunis, yang berpikir bahwa hamba Tuhan, gembala wajib hidup miskin. Pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan hidupnya harus miskin. Perhatikan, kita tidak harus berpoya-poya, tapi kemiskinan juga bukan rencana Allah. Paham ya? Jadi kalau kita lihat hamba Tuhan kaya, kita nggak bisa menghakimi dia, oh dia udah makan itu perpuluhan. Kamu nanti tahu kenapa perpuluhan itu ada. Amin. Nah, kemiskinan juga tidak menjadi kudus kok. Orang miskin belum tentu hidupnya kudus. Hamba Tuhan yang miskin belum tentu kudus. Mungkin dia kepahitan karena kemiskinannya. Tetapi yang Tuhan mau kita hidup dalam sistem kerajaan Allah, the kingdom of God. Kita ada di sistem itu, baik untuk kesembuhan, baik untuk semua hidup kita. Kita ada di sistem itu. Jadi bukan hanya tentang uang. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, pemikiran yang salah tentang hal ini, penyimpangannya yang kedua adalah kita kadang-kadang punya pemikiran sebagai orang-orang moderat yang kapitalis. Oh, orang GBI harus kaya, Tuhannya hebat. Boleh, tapi jangan nyolong, jangan nipu, jangan makan hak orang miskin, jangan makan hak orang yatim piatu. Kamu boleh kaya karena Allah berfirman, barang siapa di dalam aku, dia wajib hidup sama seperti aku. Apakah Tuhan Yesus miskin? Allah kita kaya. Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata apa? Yesus datang untuk memberikan kita hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Yang dimaksud di sini kelimpahan kesehatan, kelimpahan kebijakan, kelimpahan pengetahuan, kelimpahan hidup, kelimpahan keuangan, kelimpahan makanan. Arti kelimpahan adalah pada saat engkau butuh semua tersedia. Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan ajaran ini, karena ini sangat penting bagi kita semua. Nah, tetapi apakah yang benar? Saya mau kasih tahu saudara bisa catat. Yang benar adalah kita harus hidup di dalam satu pola kekristenan, yaitu menjadi anggota Kristen kerajaan, di mana seluruh jemaat bersama dengan Bapak Gembalanya hidup berjalan secara alkitabiah. Amin. Mulai dari gembala, pelayan, jemaat semua taati. Jadi gak hanya untuk ibadah kita datang, untuk melakukan penyembahan di hari Minggu, tetapi kita harus jalani hidup kita karena Allah menginginkan kita demikian. Maleakhi 3 ayat 8 berkata gini, bolehkah manusia menipu Allah? Ini Alkitab yang ngomong. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini Tuhan ngomong kepada bangsa Israel. Kita adalah Israel rohani. Kita adalah orang-orang Israel rohani karena kita adalah orang asing yang dicangkokkan. Kalau saudara nggak mau Alkitab firman Allah ini perjanjian lama ini saja, jangan ikuti dong Ulangan pasal 28. Kamu naik dan bukan turun, kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Banyak orang bilang ini hanya berlaku untuk perjanjian lama. Nggak usah kamu ikutin itu. Doa Yabes gak usah dinyanyikan lagi, gak usah disebut lagi karena perjanjian lama. Banyak orang berpikir saya ini hidup dan dalam perjanjian baru. Perjanjian baru mengajarkan, Yesus mengajarkan pemberian kita bukan 10%, tetapi seluruh hidup. Paham ya? Amin ya? Amin.
Ini yang Tuhan mau kepada kita untuk kita betul-betul kerjakan. Perhatikan baik-baik. Ketika kita baca Alkitab ini, khusus untuk Maleakhi 3 ini, semua orang Kristen ngomong ini perjanjian lama. Tapi Ulangan 28 tentang naik dan bukan turun, kau kepala dan bukan ekor, kau ngaku-ngaku orang perjanjian lama. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan baik-baik hidup kita. Alkitab berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Coba ayatnya yang ke-9 dimunculkan, coba. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Dalam Amplified Bible, dalam New King James, bukan menipu, tetapi merampok. Oh, gereja kami gak mengajarkan itu kok. Tapi ingat, Alkitab harus sempurna diajarkan dari Kejadian sampai Wahyu. Sebab barang siapa yang tidak melakukannya, di Wahyu pasal 22, di pasal terakhir dikatakan, menghilangkan satu titik aja, atau koma saja, atau menambahi saja, kamu sudah menghina Allah dan sudah sesat, mendapatkan hukuman. Karena itu jemaat GBI Rumah Persembahan adalah jemaat yang taat akan firman. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan, bolehkah manusia merampok Allah? Tapi kamu ngomong, kapan kami rampok, kapan kami tipu? Dengan cara bagaimana? Allah bilang, mengenai persembahan persepuluhanmu, engkau menipu aku. Ulangan pasal 14:22. Jadi ini adalah sebenarnya tingkat dasar, saudara. Pelajaran tentang perpuluhan ini tingkat dasar sekali. Waktu kita bertobat, kita lahir baru, harusnya udah paham ini. Ini adalah sesuatu yang paling dasar. Jadi levelnya paling rendah sebenarnya. Tetapi kalau kita melakukan, maka engkau tertinggi. Sebab dikatakan bangsa-bangsa akan menyebut engkau berbahagia. Ulangan 14:22-29. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Perhatikan, mengapa saya ngomong ini awal tahun, supaya saudara tahu bahwa kita tidak akan bicara tentang persepuluhan terus-menerus, tapi yang terpenting adalah bicara tentang kebenaran, kasih karunia, dan keselamatan. Namun demikian, sebagai hamba Tuhan, haruslah kita dibaca. Amin. Mungkin engkau berpikir, ini gembala gunting bulu domba. Saya mau nanya, Lius lah ya, saya tanya anak saya, kamu punya domba misalnya, pas bulunya udah banyak, yang gunting bulunya tetanggamu atau kamu? Iya. Jadi kita harus paham bahwa kalau kamu punya domba, yang gunting itu kamu, karena kamu gembalanya, kamu yang urus. Jadi hati-hati pakai firman Tuhan ini. Perhatikan kehidupan gembala yang gak benar, yang gak mengajar, yang gak membimbing domba, yang gak memberitakan keselamatan, tidak mendoakan mereka. Memang ini gembala upahan yang gak bisa diterima oleh Allah. Banyak orang Kristen menghakimi gembala, menghakimi pendeta, menggunting bulu domba, lupa bahwa ketika engkau punya domba, maka engkaulah yang mengguntingnya, engkau yang menjualnya, engkau yang menikmati hasilnya. Tetapi tugas domba, dengar baik, adalah 1, 2. Pertama, mengeluarkan air susu dan beranak. Bukan tugas gembala melahirkan anak, tapi tugas domba. Tugas Anda adalah melipat gandakan FA saudara, melipat gandakan pelayanan saudara. Saudara harus beranak pinak dalam hal pelayanan saudara. Saudara harus lebih maju, harus lebih lagi. Saudara harus buka FA baru, kunjungi orang-orang. Itu tugas domba, bukan tugas gembala. Gembala mengajarkan
kepada domba, bagaimana caranya untuk makan rumput yang hijau. Dengar, domba gak akan makan rumput yang ada kotoran. Itu kehebatannya meskipun dia binatang. Tapi kita yang adalah anak Allah seringkali makan kotoran. Makan yang gak seharusnya kamu miliki, kamu makan. Tapi domba enggak, dia dengan penciumannya tahu. Perhatikan, domba selalu memamah, selalu mengunyah, selalu memakan. Dan gembala yang mengarahkan dia masuk dalam rumput. Tolong dicatat ya, karena saya nggak catat nanti atau saya baca lagi. Dia diarahkan kepada air yang tenang. Domba tahu, sadar dengan nalurinya, air ini nggak kotor. Perhatikan, domba nggak minum air kotor. Daud berkata, dia membimbing aku ke air yang tenang, jernih. Mengapa tenang? Tidak ada goncangan di air itu dari atas. Dia jernih. Mari sebagai jemaat Tuhan, buat pilihanmu. Kamu mau makan makanan rohani di mana? Amin. Jadi jangan bangga. Gak apa-apa anakku diberkati di GBI, nanti terserah kamu kalau udah menikah kemana aja. Kamu bukan gembala yang baik untuk anakmu. Kamu cuma mau bebas, enak lihat anakmu. Dengar, sekali lagi, kebahagiaan orang Kristen bukan terletak pada uang, tetapi kepada siapa engkau percaya. Amin. Amin. Ini loh, saya mau ajarkan ini kepada kita. Kita itu tidak tergantung kamu. Oh, masa depan anakku udah ada, aku kerja sekian, nanti ini. Kamu tahu gak kena cancer? Tahu? Oh, ada BPJS, kamu tahu BPJS pun kurang untuk kalau kamu udah kena cancer? Kurang. Vitaminnya harus nombok sendiri, harganya jutaan. Kamu tahu itu? Ini makanya Tuhan bilang, kamu jangan nipu aku. Kamu ku ajar yang benar. Maka dikatakan di Ulangan 14:22 ini begini, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya. Dengar, tempatnya Tuhan yang pilih, bukan kita yang pilih. Paham? Di tempat yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Jika jalan itu terlalu jauh bagimu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Perhatikan, Tuhan memilihnya. Mengapa dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Mana rumah Tuhan? Di mana kamu harus bawa? Di tempat di mana engkau makan secara rohani. Amin. Di mana engkau diajar secara rohani, di mana penyakitmu disembuhkan secara rohani, di mana gembala berdoa kepadamu secara terus-menerus. Ke situ. Kalau kamu di gereja A ya di situ, kalau di gereja B ya di situ, kalau di sini ya di sini. Sekarang paham ya? Karena di sini ada anak-anak muda biar belajar, nanti kalau sudah kerja itu tahu. Ya. Paham? Amin. Amin. Anak-anak muda catat ya, supaya ini modal bagimu. Modal. Jadi jangan diubah perpuluhan jadi ucapan syukur, nggak bisa. Ya, persepuluhan tetap persepuluhan. Jangan ubah. Bahkan saya ajar begini. Kamu kalau mau menabur, saya bilang apa? Pertama, tempatnya harus subur. Subur, benar. Tanahnya. Gereja yang subur adalah gereja di mana gembalanya tidak bersinar. Kudus, doa siang dan malam, kegiatan doa, kegiatan misi dilakukan, itu tanahnya subur. Kemudian apa? Tepat waktu. Memberi itu harus tepat waktu, gak boleh ditahan. Ketiga, benihnya harus unggul, yang terbaik. Terus apa lagi? Iklimnya harus juga bagus. Suasana hatimu waktu memberi harus dengan sukacita, supaya ketika engkau memberi, yang memberi dan yang menerima sama-sama bersuka cita. Tadi itu kan Puput pimpin apa? Musim baru telah tiba,
sukacita melimpah. Bayangin, sukacita saudara. Nah, persepuluhan harus diberikan di tempat pilihan Tuhan, bukan keinginan kita. Harus benar diberikan saudara. Ada orang bilang begini, udahlah gereja ini kaya, perpuluhan gak usah dikasih ke sini, aku kasih ke gereja kecil yang ada di sana. Ya kamu harus ibadah di sana. Gak usah lah, gereja ini udah kaya, gembalanya bajunya branded. Kamu gak usah pikirkan gembala bajunya branded gak branded. Kamu cuma tugasnya disuruh gembala. Yang kelola bukan kamu. Kamu disuruh melepaskan. Siapa suruh kamu gak pakai baju branded? Banyak di Facebook itu, ibu gembalanya itu ada gereja besar, tasnya 300 juta. Bodo amat, tuh uangnya dia kan. Terserah dia. Kenapa kita harus sibuk dengan itu? Mengapa Tuhan memberikan firman ini? Satu, supaya kamu jangan kena kutuk. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Maleakhi 3 ayat 9. Cepat, iya. Kamu telah kutuk, kena kutuk, tetapi kamu masih menipu. Jadi supaya nggak terkutuk, taati firman. Jangan nipu lagi. Kemudian apa yang dikatakannya? Supaya kita disebut orang yang berbahagia. Ayat 11, perhatikan. Aku akan menghardik bagimu. Ini, dengar. Jadi persepuluhan sebenarnya menurut versi saya adalah pagar kudus yang diberikan Tuhan untuk menjauhkan saya dari kutuk. Yang kedua, saya tidak kena belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pengerik. Contoh, bulan depan mau gajian, sudah ancang-ancang mau beli sepeda motor baru, ternyata sakit parah. Ini belalang pelahap. Ini contoh ya. Di sini udah nggak ada karena kita udah merdeka semua. Kita sudah taat kembalikan perpuluhan. Kita tidak akan alami itu. Yang kedua, kita dipagari. Allah sendiri yang berfirman, aku akan menghalau dari negerimu. Negeri berbicara rumah tangga, berbicara pekerjaan, berbicara tentang engkau secara pribadi. Aku akan halau, menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tak, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan, jangan rusakkan minyak dan anggur. Yang ketiga, ayat 12. Jikalau kita taat. Kita baca sama-sama. Ikutin saya ya, 2, 3. Ya, ikutin saya. Saya taat. Saya mengembalikan. Persepuluhan saya. Dengan takut dan gentar. Dan mengasihi Allah. 2, 3 ya, baca. Maka segala bangsa akan menyebut saya berbahagia, sebab saya ini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta. Tepuk tangan untuk firman ini. Engkau menjadi negeri kesukaan. Haleluya. Saya lihat wajahmu merah dan Roh Kudus bekerja luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, saudara. Ada yang bilang begini, perpuluhanku, ya, perpuluhan tidak diperintahkan dalam perjanjian baru. Ayo baca Matius 19, 21, 22. Kata Yesus kepadanya, ini tentang anak muda yang bodoh. Jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan, mau sempurna, lakukan firman Allah. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Ayat berikutnya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia ke gereja lain.
Senyum dong Yesus. Aku kalau kamu susah, aku susah. Tuhan, baiknya aku senyum atau apapun yang terjadi ada di pihakmu. Amin. Pergi. Sampai sana, pendetanya bilang, bawalah segala perpuluhan. Pergi lagi. Akhirnya kemana? Gak tahu gereja. Yuk, beban musik kita mau nyanyi dulu. Karena mereka ini sedang bergirang semuanya. Oke? Nah, Perjanjian Baru berkata 100%. Kita cuma diminta berapa? 10%. Terus kamu ngomong, perpuluhanku terlalu gede. Kalau gajiku 30 juta, aku ngasih 3 juta. Ya doa supaya gajimu kecil, supaya income-mu kecil, perpuluhanmu kecil. Gampang kan? Karena persepuluhan tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil. Sama, cuma 10%. Jadi kalau kamu bilang terlalu besar, dikasih ke gereja ini, ya doa. Ya Bu, doain anak-anakmu gajinya cuma 100.000 sebulan, biar gak bisa ngasih sama sekali. Bukan hanya ngasih, gak makan. Tapi Allah berfirman, aku yang memberikan benih untuk kau tabur, roti untuk kau makan, dan memberi benih untuk kau lipat gandakan, sehingga engkau bersuka cita dan memuliakan Allah. Haleluya. Yang bisa bangkit berdiri, mari bangkit berdiri dulu. Ayo, 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 iblisnya kita lawan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Mari, minyak yang baru dicurahkan. Gak apa-apa. Haleluya. Ayo mukul, bawa batu. Tuhan memberiku kegirangan, sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Melihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan supaya kau sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari kita dengar sangkakala ditiup. Terima kesembuhanmu. Amin. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, ada yang bilang perpuluhanku harus aku atur sendiri. Aku yang harus berikan kemana aku suka. Dengar baik-baik, itulah sebabnya kita dikatakan perampok. Tuhan bilang bawalah persepuluhan ke rumah Tuhan. Lihat kita, ketika kita melepaskan hak kita, ketika kita berikan perpuluhan kita nggak punya hak ngatur lagi. Kita nggak punya hak untuk memanagenya. Yang kau atur adalah 90% milikmu. 1 Samuel 13. Dia mengambil alih hak imam. Dia bakar korban. Dia ambil alih itu. Dia nggak sabar. Alkitab berkata dia bodoh. Hai orang-orang bodoh.
Udah cukup lah, yang ke dukun tuh kan orang-orang bodoh. Karena kau menganggap dukun pintar, kau menganggap Tuhan gak ada, kau bodoh, kau pergi ke sana. Kalau kasih ke dukun kamu nggak rasa rugi ya, puluhan juta, betul? Betul? Ada orang-orang yang mungkin agamanya beda, mungkin agamanya juga Kristen, mungkin agamanya apa, terserah. Banyak orang nebar amplop sebenarnya untuk jadi pesugihan. Tapi yang benar firman Allah berkata, ketika engkau sudah beri, engkau jangan harap imbalannya lagi. Itu urusan Tuhan. Kalau engkau harap imbalannya, meskipun Allah berjanji, karena kadang Allah menguji kita. Ketika kita sudah berikan, ada waktu yang ditentukan Tuhan untuk menumbuhkan benih itu supaya berbuah dan engkau panen. Amin. Nah, ada yang ngomong, aku sebar sendiri. Kau jadi Raja Saul, kau jadi seperti Uzia, melecehkan kekudusan rumah Tuhan. Dan yang lebih parah adalah seperti Uza, yang dengan sengaja mau menyentuh tabut Allah. Maka ketika dia rasa tabut Allah butuh pertolongan, dengar baik perpuluhan yang kau berikan ke rumah Tuhan bukan karena engkau ingin menolong dia, tapi karena engkau taat. Dan dasarnya adalah barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan, lakukanlah kehendakku. Bapak ibu saudara, jangan lagi jadi orang fasik di gereja. Kamu dengar firman Tuhan setiap minggu, setengah minggu, ada doa puasa, tapi kamu sulit lakukan ini. Kamu sulit. Kenapa? Kamu harus bebas. Banyak orang gak mau diajar, terlalu pintar. Amin. Tapi kita semua adalah pelayan. Kita ini hamba, ya kan? Memang ini gak akan datang kalau gak diundang, betul? Walaupun dia ahli main musik, gak tiba-tiba datang. Dia seperti Saul itu, keluarkan semua aku yang main, gak bisa. Kenapa? Dia harus tahu aturannya, karena dia pelayan. Dan pelayan ini masih single. Yang mau berdoa untuk jadi mantu silakan, tapi pastikan anak perempuan kudus, benar, punya kerjaan, bisa cuci piring. Jangan malas-malas ya, memang ya. Gak bisa cuci piring, mamamu nanti sakit jantung ya. Ini ganteng, saudara. Kalau di sini nggak ada, paling-paling orang tuanya mikir, sekarang aku punya pokok doa ini. Ternyata ada satu pelayan Tuhan yang belum punya. Tuhan berikan anakku kepada dia, berikan. Karena dia punya kerjaan loh, nggak nganggur. Jadi kalau dia kawin nggak numpang di rumah mamanya. Ini kok jadi nyimpang ibu, malah nggak apa-apa. Karena aku lihat dia hari ini, aku suka cita. Baik, lanjut saudara. Nah, ini yang terakhir. Saya melepaskan uangnya di gereja itu, tetapi dia tetap beribadah dan anak-anaknya diajar di situ. Betul? Kan banyak ini mulut-mulut yang selalu kurang ajar. Nggak usah lah, beginilah, begitulah. Perhatikan dengan baik. Saya mau katakan, jikalau memang engkau tidak rela, dengar ya, jangan sampai nanti ada yang pindah gara-gara ibu bilang kami diusir ya. Tolong dipakai ya, oke? Tolong, oke? Dengar. Jikalau kamu nggak rela melepaskan uangmu di gereja itu, ya kamu jangan di situ. Kamu harus tahu malu juga sama Tuhan. Ngerti? Aku nggak mau kalau doain orang sembah didoain, habis didoain ngasih amplop, nggak butuh. Aku butuh uang, iya, tetapi jalannya harus tepat. Makanya kalau kami doakan orang di rumah sakit, di rumah, di mana saja mau datang ke rumah, kami nggak terima dia kasih amplop. Kenapa? Karena kesembuhan itu terjadi bukan karena saya, tapi karena imannya orang yang didoakan, dan saya hanya membangkitkan imannya, dan yang bekerja itu Allah. Tetapi uangmu bawalah ke rumahnya. Amin. Paham? Kok marah aku ya? Enggak lah. Paham kan? Jadi agak lembut. Paham kan? Tepuk tangan dulu. Paham sekarang kan? Iya kan?
Jangan kau bawa kebiasaan berdukun ke pendeta. Biasa berdukun pulang, dukunnya udah nunggu aja. Kalau amplopnya nggak tebal, disantet lagi malah. Pendeta enggak. Sebab berilah dengan cuma-cuma. Sebab Tuhan memberikannya cuma-cuma. Dengar, kesembuhan yang kau dapatkan di gereja ini bukan karena saya. Memang karena saya berdoa, tetapi tidak andil saya. Kalau Tuhan gak berkenan, makanya jangan kurang ajar sama pendeta. Sebab pendeta lah yang tarik itu Tuhan untuk ngampuni kamu pada saat itu. Kalau memang ngerti ya, kalau memang bilang, nggak usah lah kasih di situ, ya kamu jangan ibadah di situ. Cabut semua anak-anakmu, bawa kemana terserah kau, serah. Tapi selama engkau ada di situ, jangan jadi perampok. Ini saya harus beritakan. Sebenarnya Bapak Gembala pun menginginkan berbicara tentang hal ini terus-menerus dulu sampai kita lolos, supaya kita betul-betul pada bulan Februari ketika buah sulung dipersembahkan, persepuluhan dipersembahkan, engkau gak bersungut lagi, tapi hatimu benar. Sehingga ketika kau persembahkan dengan sikap yang benar, maka terjadilah di Maleakhi 3 ayat 11, 12 itu yang berkata, aku akan menghalau daripadamu belalang, segala belalang pelahap, pengerit, pindahan, pelompat. Kalau enggak, kamu tetap tidak dalam kebenaran. Hatimu sakit waktu memberi, hatimu pahit, walaupun memang betul korban itu sakit. Maksudnya nggak sakit hati, nggak kepahitan, nggak ngomongin, tapi kamu lepaskan karena engkau cinta kepada dia. Bapak Ibu, aturannya ini masih banyak sebenarnya. Di dalam 12 suku Israel ada satu suku, yaitu suku Lewi, yang tidak mendapatkan warisan apapun, kecuali dari 11 suku saudara-saudaranya, mereka memberikan 1/10 hasilnya. Jadi kalau kalian melihat ada suku Lewi, imam, pendeta kaya, kamu jangan heran, karena ini janji Tuhan. Kekayaan yang dialami oleh gembala atau pendeta akan tertular kepadamu. Melalui apa? Ketapatanmu. Tepuk tangan. Mau gajimu 1 juta tetap 10% kok, apa sulitnya kau kasih? Mau 500.000 kau dapat 50.000 kok, apa sulitnya? Hanya berkurang 50.000 daripada kau ditipu. Karena itu perhatikan, ini adalah catatan penting, supaya engkau tidak sama seperti Saul, tidak sama seperti Uzza, tidak sama seperti Uzia yang melecehkan kekudusan Tuhan. Maka engkau harus percaya bahwa Allah menaruh setiap orang di rumahnya masing-masing, di rumah Allah, untuk diajar dengan benar, dimuridkan, digembalakan, supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Maka Ulangan 28 itu akan terjadi padamu. Engkau tidak akan pernah turun tapi naik, engkau tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Maka bangsa-bangsa yang melihat engkau berbahagia. Bayangin, bangsa-bangsa heran, kenapa ibadah di GBI Rumah Persembahan hidupnya sukses. Karena engkau taat, bukan karena gembala nurojaman. Ini kenapa Ivan sekarang kok sukses? Karena aku taat. Sebab imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Saya hampir kelewatan waktu, saudara, saya minta maaf karena janji ini pada para pengerja juga ngomong, Bu, jemaat suka ini loh pulang kesiangan, tapi kalau di pesta 4 jam juga tahan lah. Udah itu nasi kotaknya cuma daging segede jempol, itu pun lemak semua. Sukacita juga. Ini kan firman, ya kan? Iya kan, iya kan? Ya. Bukan saya membenarkan diri lah, ya kan? Iya kan? Betul nggak? Iya kan? Tepuk tangan, nah. Iya. Nah, yang terakhir, tadi jika tidak percaya bahwa gereja itu baik mengelola keuanganmu, cabut diri. Karena dimanapun kau berada akan dapat peraturan baru.
Itu saja. Kemudian, jangan sekali-kali engkau menahan uangmu hanya kau tidak percaya bahwa gereja itu mengelola dengan baik. Itu bukan urusanmu. Engkau disebut jahat di mata Tuhan. Sebab kita bukan mengelola, tapi mengembalikan. Yang kedua, jika engkau takut dan ragu akan pengajaran gereja itu, cepat angkat kaki. Kau selamatkan keluargamu. Misalnya di sini merasa gak bagus pengajarannya, permisi baik-baik, Pak, aku pindah ke masjid. Silakan, kita doakan, saudara. Kita nggak perlu takut untuk jujur. Dengar begini, saya mau ngomong sama orang Kristen, tolong ya. Kalau engkau di gerejamu merasa tidak ada mukjizat, tidak ada pengajaran baik, tidak bertumbuh, tapi kau cuma jadi orang beragama, dan ketika engkau sakit, engkau ngalami apa, cari pendeta lain, kau di mata Tuhan juga jahat. Paham? Karena dia juga, gerejamu itu adalah gereja tuh, pendetamu juga hamba Tuhan. Makanya kita yang harus bijak, di mana kita digembalakan, diajar dengan baik. Jangan kamu anti bertepuk tangan, anti karismatik, tapi kau sakit kau mati, kau cari pendeta karismatik, kau dosa. Tuhan melihat tidak ada kebenaran dalammu. Kita ini salah, kita dosa. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Jika engkau tahu engkau hanya bisa sembuh dan berdoa di situ, maka engkau harus ada di situ. Jangan cuma butuh mukjizatnya kamu nggak mau diajar, itu salah. Maaf ya, kami sering kali didatengin orang cuma butuh mukjizat. Saya tanya, kalau di gerejamu nggak ada mukjizat, kok kamu di situ? Kamu salah. Kenapa? Kenapa orang takut ada di sini? Takut diajar hidup benar, takut hidup kudus, takut masih pengen jadi orang dunia, masih pengen heboh-heboh dengan dunia, masih pengen mabok, masih pengen merokok, masih pengen zina, masih pengen ini, masih pengen nipu, masih pengen semuanya. Enggak mau. Kalian sanggup di gereja Pak Lo zaman itu? Banyak orang yang ngomong, kenapa sih enggak sanggup? Allah berkata, itu semua kasih kamu. Kok kamu sanggup? Saya heran kenapa kamu mau di gereja, gak bertumbuh, dan kamu hidup gak benar, ngaku-ngaku mati masuk surga. Dari mana ayatnya? Coba aku tanya kalian dulu lah. Amin. Kenapa kamu anak muda gak mau aktif di Next Game? Ada apa? Apa kalau bapakmu gak ngasih, kamu gak bisa ikut Next Game? Kalau mati bapakmu bisa ketok pintu surga, diantarnya kau ke situ? Gak bisa. Kenapa kamu gak mau FA? Kenapa kamu gak mau doa? Kenapa kamu gak mau diajar? Memangnya kamu bisa dengan kebenaranmu? Aku udah kasih perpuluhan, kasih ini, kasih itu. Buka sekarang pintu, aku mau masuk. Gak bisa. Tetapi Allah lah yang melihat kebenaranmu dan dimasukkannya kau di rumahnya. Sebab barang siapa mau masuk surga, dia harus mau mengakui dia sebagai Tuhan dan memujanya sebagai Allah yang layak ditinggikan. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Nah, kalau engkau takut memberi, yang ketiga, uangmu di rumah di mana engkau digembalakan, artinya uang sudah menjadi tuanmu dan engkau hambanya. Tapi percayalah saudara, saya mau katakan kepadamu, aset kita yang tertinggi bukan harta kita. Kalau aset kita yang tertinggi adalah harta, maka itu akan kau bawa ke kuburan. Tapi aset yang tertinggi, biarlah Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Biarlah dia jadi aset bagimu. Amin. Kalau engkau jadikan Allah asetmu, maka engkau tidak akan ragu-ragu menjadi pelaku. Bukan hanya untuk persepuluhan, untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk menginjil, untuk menjadi berkat. Kalau Allah menjadi aset dan engkau menyadari Allah lah yang memberikan kepadamu pangkat, Allah lah yang memberikan kepadamu uang, Allah yang memberikan pekerjaan baik untukmu, Allah yang memberikan engkau rumah, kau tidak ngontrak, kau bisa punya rumah. Kalau kau yakin itu adalah dari Allah, maka engkau akan hormat kepada dia.
dan mengasihi Dia. Karena itu saya akan tutup sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu, bawalah seluruh persembelihan persepuluhan itu kemana? Ke rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan.